Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jemaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di malam ini kita dapat bermajlis kembali di majelis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di malam ini yaitu masuk ke bab yang ke 251 ya. Bab yang ke 251. Di sini didatangkan
Hadis yang ke-548. Hadis yang ke-548. Babnya adalah babul kibri, bab tentang kesombongan. Babul kibri adalah bab tentang kesombongan. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Selain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Dan juga diriwayatkan di dalam kitab Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Dan hadis ini dinyatakan sahih berdasarkan berdasarkan keterangan dari Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Maka berdasarkan keterangan ini kita mengetahui bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih dan bisa diamalkan. Adapun periwayatan hadis ini, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadatsana Sulaiman bin Harbin, qala hadatsana Hamad bin Zaid anis Saqabi ibni Juhair an Zaid ibni Aslam qala, kata Zaid bin Aslam, la a'lamuhu ila an Atha ibni Yasar, aku tidak mengetahuinya kecuali dari Atha bin Yasar. Jadi saya ulang lagi, kata beliau, aku tidak mengetahuinya kecuali dari Atha bin Yasar. Kemudian dilanjutkan lagi, an Ubaidillah ibni Amrin, dari Ubaidillah bin Amr. Qala, kata Ubaidillah bin Amr, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah duduk di sisi Rasulullah SAW. Haja'a rajulun an ahlil badiyah. Lalu datanglah seorang laki-laki min ahlil badiyah, yaitu dari penduduk Baduy. Al-Badiyah, yaitu dari penduduk Baduy. Kemudian dilanjutkan, wa alaihi jubbatun, maka dia menggunakan jubah. Dia mengenakan jubah, yaitu di sini disebutkan jubah saijan, yaitu jubah ya sijan, jamak dari saj, yakni dikatakan al-toylasan al-akhdar, itu pakaian ya yang pada warnanya ada anbarah kepada warna hitam, yaitu dari pakaian ya orang ajam. Intinya jubah ajam adalah pakaian orang ajam. Hatta qama ala ra'si Nabi sallallahu, sampai dia berdiri ya di atas kepala Rasulullah. Faqala, lalu dia mengatakan, inna sahibakum, sesungguhnya teman kalian, qad wada'a kulla farisin, sesungguhnya teman kalian, qad wada'a kulla farisin, yakni teman kalian yang dimaksud adalah yaitu menunjuk kepada Nabi SAW. Ya, orang tersebut menunjuk kepada Nabi SAW. Qad wada'a kulla faris, yakni sungguh dia telah merendahkan setiap faris,
yakni maksudnya adzallahu wa ja'alahu wadi'an, yakni bahwa dia sudah menaklukkan, sudah mengalahkan setiap penunggang kuda, yaitu setiap tentara. Kemudian wa yarfa'u kula ra'in, dan dikatakan bahwasanya wa yarfa'a kula ra'in, dan temanmu ini juga sudah meninggikan setiap ra'in, setiap pemimpin. Yakni maksudnya menjadikannya tinggi, yaitu setiap pemimpin. Artinya dia sudah menghinakan orang yang memang harus dihinakan, dan dia meninggikan orang yang ditinggikan. Kemudian setelah itu dikatakan fa'akhadha Nabi SAW di majami'i jubbatihi. Rasulullah SAW memegang yaitu kumpulan jubahnya tersebut. Ya, majami jubbatihi. Beliau pegang itu majami jubbatinya. Kemudian ketika itu faqala kata Rasulullah SAW, ala ketahuilah, ala ara alaika libasa man la yaqil. Aku melihat padamu pakaian orang yang tidak punya akal. Sumaqala, kemudian dia berkata, inna nabiyallah Nuhan alaihi salam, sesungguhnya Nabi Allah Nuh alaihi salam, lama hadaratul wafat, ketika datang kematian kepadanya, qala, maka beliau berkata, libni, kepada anaknya, inni qasun 'alaika alwasiyah, sesungguhnya aku akan menceritakan satu wasiat kepadamu, yaitu maksudnya kepada anaknya. Apa itu wasiatnya? Amuruka bi isnatain, aku memerintahkan kamu dengan dua perkara, wa anhaka anisnatain, dan aku pun melarang dua perkara. Nah, ini adalah pesan Nabi Nuh alaihissalam kepada siapa? Kepada anaknya. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Amuruka bila ilaha illallah, aku menyuruh kamu supaya memiliki keyakinan bahwa tidak ada zat yang diibadai yang sebenarnya kecuali Allah. Ini dalil bahwa dakwahnya Nabi Nuh dengan dakwahnya Nabi Muhammad sama apa tidak? Sama. Seperti yang sudah sering saya sampaikan di dalam hadis dari Imam Ahmad, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian beruntung. Kalimatnya jelas. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Itu yang pertama, amuruka bila ilaha illallah. Selanjutnya, fa innas samawati sab'a wal ardina sab'a. Sesungguhnya langit yang 7, langit ke atas 7 lapis. Dan di atas langit ada surga Allah tabaraka wa taala. Di atas surga Allah tabaraka wa taala ada arasy Allah. Dan arasy Allah adalah atapnya surga. Kemudian dilanjutkan lagi. Ya, fa innas samawati sab'a wal ardina sab'a, dan bumi yang 7. Bumi 7 lapis. Bukan buminya ada 7 gelondongan begitu, bukan. Tapi ada 7 lapis. Dan dikatakan bahwa di bawah bumi lapis 7 itu adalah neraka. Perhatikan, barakallahu, bumi itu dunia, terlihat. Neraka itu adalah akhirat, abstrak, tidak terlihat. Maka seandainya bumi dan langit ini hancur, ketahuilah, nanti kita akan melihat bahwa betul-betul posisi neraka itu berada di bawah bumi yang 7. Ketika hancurlah dunia ini. Ketika hancurlah dunia ini, dan kemudian jadilah atau datanglah hari akhirat, maka di sana bahwa bumi yang yakni di bawah lapis 7 bumi itu adalah neraka. Dan ini untuk memberikan gambaran bahwa di atas langit yang 7 adalah surga, semakin ke atas semakin luas. Di bawah bumi yang 7 semakin ke bawah semakin sempit. Itu menunjukkan bahwa betapa indah dan nyamannya mereka yang berada di atas
mereka yang berada di surga dan betapa sedih dan sengsaranya mereka yang berada di neraka. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kemudian dilanjutkan, kunna halqatan mubhamatan. Maka semua itu adalah seperti halqatan mubhamah, seperti lingkaran yang samar. Laqasamathunna, maka niscaya akan dapat mengalahkannya, ya, akan dapat mengalahkannya. Yakni laqasamathunna, ya, kalimat ini menunjukkan bahwa akan bisa mengalahkan dia. Apa katanya? La ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa subhanallah wa bihamdihi, dan kalimat subhanallah wa bihamdihi. Artinya bahwa kalimat la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdihi ini merupakan kalimat yang memiliki timbangan yang sangat berat. Maka fa innaha, sesungguhnya dia adalah salatu kulli syai'in, yaitu salatnya segala sesuatu, yakni doanya segala sesuatu. Kemudian wabiha, dan dengannya yurzaqu kullu syai', diberikan rizki segala sesuatu. Ini adalah yakni yang diterangkan di dalam hadis ini, aku memerintahkan kamu dengan 2 perkara dan aku melarang kamu dengan 2 perkara. Adapun yang aku perintahkan tadi dari 2 perkara tersebut adalah yaitu kalimat la ilaha illallah, amuruka bila ilaha illallah. Aku memerintahkan kepada kamu dengan la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena langit yang 7 dan bumi yang 7, ya, seandainya saja langit yang 7 dan bumi yang 7, lau wudi'at fi kifatin, seandainya langit yang 7 dan bumi yang 7 diletakkan pada satu lengan timbangan, wa wudi'at la ilallah, dan ditempatkan kalimat la ilaha illallah, yaitu fi kifatin, pada satu lengan timbangan yang lain, karena di akhirat nanti yaumul mizan, pada hari penimbangan kita, maka di sana ada 2 lengan timbangan. Ya, mizan itu ada 2 lengan timbangan. Bahkan yakni memiliki lisan yang disebut dengan lisanul mizan, yaitu lisan timbangan. Makanya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau punya kitab namanya Lisanul Mizan. Kemudian kita harus tahu bahwa kalau langit dan bumi, langit yang 7 dan bumi yang 7 diletakkan pada satu lengan timbangan, kemudian dia kalimat la ilaha illallah diletakkan pada lengan timbangan yang lain, maka dikatakan la wudi'at la ilaha illallah fi kifatin la rajahat bihinna. Maka pasti kalimat la ilallah itu dapat mengalahkannya. La ilallah yakni lebih berat daripada langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis. Selanjutnya, walau anna samawati sab'a, dan seandainya saja, yaitu langit yang 7, wal ardina sab'a, dan juga bumi yang 7, kunna halqatan mubhamah, yakni dia keadaannya adalah berupa lingkaran yang mubhamah, yang samar, ya, lingkaran yang samar. Laqasamathunna la ilaha illallah, maka niscaya la ilaha illallah itu dapat menembusnya. La ilaha illallah itu dapat menembusnya, dapat menembus lingkaran tersebut. Artinya kalau dia berupa halqa mubhamah, kalau dia berupa lingkaran yang mubhamah, yang samar, yang tidak diketahui, maka laqasamathunna la ilaha illallah, maka la ilaha illallah akan bisa menembusnya. Seperti itu. Ya, la ilaha illallah bisa menembusnya. Itu yang pertama. Yang keduanya, wa subhanallah wa bihamdihi, aku memerintahkan engkau dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi. Pertama adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang keduanya adalah subhanallah wa bihamdihi. Maka kalimat subhanallah wa bihamdihi fa innaha salatu kulli syai', maka sesungguhnya subhanallah wa bihamdihi, subhanallah maha suci Allah, wa bihamdihi dan dengan memujinya, ya, yaitu subhanallah maha suci Allah, wa bihamdihi dan dengan memujinya. Maka dikatakan dia adalah fa innaha salatu kulli syai'. Apa yang dimaksud dengan salatu kulli syai'? Diterangkan di sini, ditafsirkan salatu kulli syai' wa yustafadu minhu anna salatal hayawan wal jamad wan nabat wat tasbihaha subhanallah wa bihamdihi. Bahwasanya
Salatnya hewan, salatnya al-jamad yaitu benda-benda mati, salatnya an-nabat tumbuhan-tumbuhan, dan juga wa tasbihaha, tasbihnya semua itu subhanallah wa bihamdihi. Ketahui oleh kita kalimat subhanallah wa bihamdihi adalah salatnya hewan. Subhanallah wa bihamdihi adalah yaitu nabatnya salatnya nabat ya. Salatnya hewan, salatnya jamadat yaitu benda-benda mati, salatnya an-nabat yaitu tanaman dan juga tasbihnya. Dan ini yang disebut dengan tasbih tasbih. Tasbih dengan syarat tunduk kepada ketetapan Allah tabaraka taala. Dan wabi barakati yarzuqullahu kulla syai, dan dengan keberkahannya Allah tabaraka taala yakni memberikan rizki segala sesuatu. Maka dikatakan fa innaha sholatu kulli syai. Dia adalah salatnya segala sesuatu yang wujud ya. Dan dengan kalimat tersebut yakni yang merupakan salat segala sesuatu, yurjaku kullu syai, segala sesuatu akan diberikan rizki. Dari sini berarti yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya adalah dua hal. Pertama adalah yaitu supaya mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkannya. Dan yang kedua supaya mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah maha suci Allah wa bihamdi, dan dengan memujinya. Ini adalah perintah yang kedua. Selanjutnya wa anhaka anisnatain, dan aku larang kamu dari dua perkara. Apakah dua perkara yang dilarang tersebut? Maka dikatakan di sini wa anhaka anisyirki wal kibri. Aku melarang kamu dari berbuat kesyirikan, dan aku melarang kamu dari berbuat al-kibri, kesombongan. Yakni Nabi Nuh alaihissalam melarang anaknya dari berbuat kesyirikan. Nabi Nuh alaihissalam melarang anaknya dari berbuat kesombongan. Kemudian fakultu, aku berkata, auqila berkatakan ya Rasulullah, hadasirku qad arabnahu. Adapun asirku, kesyirikan, kami semua sudah tahu. Dan memang istilah kesyirikan itu ma'ruf ya indal Arab, itu dikenal di sisi orang Arab, di sisi bangsa Arab. Maka dikatakan, lalu apa itu yang dimaksud dengan apa? Apa yang dimaksud dengan al-kibr? Maka Nabi kita yang mulia menjawab, oh, karena apa? Ketika ditanya, ya hada syirik qad arafnahu. Kalau syirik kami mengenalnya. Famal kibru, apa itu al-kibru? Huwa an yakuna li ahadina ulatun yalbasuha. Karena begini, salah seorang di antara kami ada yang memakai pakaian yang dia pakai. Ya, dia memakai pakaian yang dia pakai. Dan itu adalah pakaian yang sangat bagus sekali. Maka ketika ada orang memakai pakaian seperti tadi, dia pakai pakaian yang bagus, ya, maka apakah ini termasuk sombong? Qala, kata Rasul, la, tidak. Qala, maka dia bertanya lagi, bahwa an yakuna li ahadina na'lani hasanatani. Kalau salah seorang di antara kami mempunyai dua sendal yang bagus, lahuma syirakani hasanani, dan juga tali sendalnya dua-duanya bagus. Kami sendalnya bagus, tali sendalnya juga bagus. Apakah ini termasuk sombong? Qala, kata Rasulullah, tidak. Qala fahuwa an yakuna li ahadina dabatun yarkabuha. Atau yakni salah seorang di antara kami mempunyai kendaraan, dabah, binatang. Yarkabuha yang dia kendarai, berarti kendaraan kalau sekarang. Apakah itu termasuk sombong? Qala, kata Rasulullah, tidak. Qala, maka ditanya lagi, fahuwa an yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilaihi. Yakni salah seorang di antara kami punya banyak sahabat yang mereka sahabatnya itu suka duduk yakni menghadap dia. Nah, ini kan, maka apakah ini sombong? Qala, kata Rasulullah, tidak. Qala ya Rasulullah, famal kibru. Kalau begitu apa itu sombong? Maka beliau jawab, yang namanya sombong adalah yaitu sapahul haqi wa ghamtun nas. Yaitu sapahul haqi wa ghamtun nas, yakni sapahul haqi. Orang yang pura-pura bodoh dengan kebenaran, dan orang yang ghamtun nas, orang yang meremehkan orang lain. Inilah yang disebut dengan sombong. Sapahul haq, yakni pura-pura nggak ngerti kebenaran. Alias ingkarul haq, itu orang yang mengingkari kebenaran, ya,
tajaburan wa tarafu'an, karena dia merasa ya gagah, karena dia merasa tinggi. Wa ghamsun nas, yaitu istihanatun nas, meremehkan orang lain, wastiqaruhum, merendahkan orang lain. Itulah yang disebut dengan sombong. Barakallahu fikum. Jadi berdasarkan keterangan ini, maka sombong, maka mengenai kesyirikan ini telah diketahui. Maka ketika kesyirikan itu sudah diketahui, kemudian yaitu yang keduanya adalah al-kibru, kesombongan. Al-kibru, apa itu mana al-kibru? Maka maka di sini mereka bertanya, apakah yang namanya kibru itu adalah yaitu apabila seseorang memakai baju yang bagus, itu adalah sombong? Dijawab tidak. Apakah kalau ada orang dia memakai 2 sendal yang bagus, apakah juga sombong? Tidak. Apakah kalau ada orang dia memakai kendaraan yang bagus, apakah itu sombong? Jawabnya bukan. Apakah kalau ada orang yang banyak temannya, yang temannya sering mengerumuni dia, apakah itu sombong? Jawabnya bukan. Itu bukan sombong. Kamu berpakaian yang bagus, bukan sombong. Kamu pakai sendal yang bagus, bukan sombong. Kamu punya kendaraan yang bagus, juga bukan sombong. Dan kamu punya banyak teman yang suka melingin kamu pun juga itu bukan sombong. Tetapi yang dimaksud sombong itu adalah sapahul haq, yaitu mengingkari kebenaran. Wa ghamsun nas, dan menganggap remeh orang lain. Jadi kalau umpamanya, yakni ada kebenaran yang disampaikan di hadapan kita. Termasuk umpamanya di majelis ini. Saya sampaikan kebenaran. Lalu kemudian kita mengingkari kebenaran ini. Ini adalah minal kibri, termasuk kesombongan. Wa ghamsun nas, yakni meremehkan orang lain. Yakni ketika ada orang menyampaikan kebenaran. Umpamanya di majelis ini atau di majelis lain. Atau mungkin teman kita. Dia menyampaikan kebenaran. Lalu kita kemudian menolak kebenaran tersebut. Dan kita meremehkan orang yang menyampaikan kebenaran. Maka itu termasuk al-kibru, sombong. Barakallahu fikum. Jadi yang disebut dengan kesombongan adalah yaitu orang yang batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dalam arti yang lain. Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Jangan suka meremehkan ahli kebenaran. Kalau ada orang menyampaikan kepada kita kitabullah, Al-Qur'anul Karim, dengarkan. Jangan sombong dengan Quran yang diterangkan. Kalau ada orang menyampaikan sunnah Nabi yang mulia, yakni dengarkan. Jangan sombong ya dengan apa yang disampaikan, karena itu adalah al-haq. Kalau ada orang yakni yang menyampaikan kebenaran-kebenaran ini, maka hendaklah kita mendengarkannya, memperhatikannya. Jangan sampai kita tidak mau mendengarkannya lantaran apa? Lantaran yang menyampaikannya orang yang tidak satu kelompok dengan kita, orang yang tidak satu golongan dengan kita, orang yang tidak satu aliran dengan kita. Sekarang ini kan zaman sekte, zaman aliran-aliran, sehingga orang tidak bisa mengerti mana al-haq, mana al-batil. Padahal kita tahu bahwasanya al-haq adalah apa yang datang dari Quran, apa yang datang dari sunnah, dan apa yang merupakan kesepakatan dari 3 generasi terbaik, terutama kesepakatan dari para sahabat Nabi yang mulia, al-ijma' namanya. Ini adalah al-haq yang datang dari Quran, yang datang dari sunnah yang mulia, dan juga yang datang dari al-ijma', yaitu ijma'us sahabat dan ijma'ul a'imah, ijma'nya para imam. Ini merupakan perkara yang di dalamnya berisi tentang al-haq. Dan apabila seseorang tolak ukurnya adalah yakni yang menyampaikan ini adalah dari kelompoknya atau tidak, maka ini adalah salah satu contoh dan perilaku dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka punya pandangan kalau kebenaran itu datang dari kelompok yang lain, dia tidak akan menerima walaupun nyata kebenaran. Makanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau ditanya apa penyebab orang-orang Yahudi itu sesat, jawabnya adalah karena orang Yahudi itu beliau tidak akan mau menerima kebenaran kecuali dari kelompoknya, kecuali dari golongannya, kecuali dari sektenya. Itu orang-orang Yahudi. Kadang-kadang jangankan di luar Yahudi, sesama Yahudi dengan beda sekte pun mereka tidak akan mau menerimanya. Oleh karena itulah apabila diterangkan Al-Qur'anul Karim, dengarkanlah. Apabila diterangkan sunnah Nabi yang mulia, dengarkanlah. Apabila diterangkan tentang yakni ittifaqus sahabat, kesepakatan para sahabat Nabi, ittifaqul ummah, kesepakatan umat alias ijma', maka dengarkanlah. Semua itu adalah ilmu. Itu adalah ilmu. Dan kita hendaklah mendengarkan ilmu tersebut. Ketika kita mendengarkannya, karena kita menghormati ilmu, karena kita menghargai ilmu. Oleh karena itulah jangan dibiasakan kita menjadi orang-orang yang
tidak kembali kepada apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, tidak kembali kepada apa yang Rasul terangkan dalam sunnahnya, dan tidak kembali kepada apa yang diterangkan di dalam ijma para sahabat Nabi dan juga ijma para ulama. Dilanjutkan hadatsana Abdullah bin Maslamah qala hadatsana Abdul Aziz an Zaid an Abdullah bin Amr annahu qala, kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, minal kibri, apakah dia termasuk sombong? Yakni maksudnya, apakah kalau berpakaian bagus termasuk sombong? Apakah kalau memakai sendal, dua sendal yang bagus dengan tali sendalnya yang bagus berarti punya gaya, itu sombong? Apakah yakni kalau saya berkendaraan dengan kendaraan yang bagus itu sombong? Apakah yakni kalau kami punya banyak teman dan teman itu mengerumuni aku itu adalah sombong? Jawabnya semua itu bukan. Tetapi dikatakan sombong apabila batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, atau sapahul haq wa ghamsun nas, yakni mengingkari kebenaran dan menolak menganggap remeh ahli kebenaran. Dari penjelasan ini, fihi tahrimul harir ya lirrijal. Ini adalah dalil yakni tentang haramnya al-harir, yaitu tentang haramnya sutra bagi laki-laki. Dan sutra itu hanya dibolehkan bagi wanita. Seperti itu. Sutra dipakai oleh wanita boleh, tapi untuk laki-laki tidak boleh. Kemudian selanjutnya, ya karena hullah di sini adalah yaitu pakaian yang terbuat pakaian terbuat dari sutra, namanya hullah. Kemudian yang keduanya, wa fihi fadlu la ilallah, dan padanya ada keutamaan la ilallah. Kemudian yang ketiga, wa fihi anna husnal hay'ah fil malbas wa na'li laysa minal kibri. Faedah yang ketiga, padanya menjadi dalil bahwasanya yakni bagusnya penampilan. Apakah pakaian yang bagus, apakah sendal yang bagus, ini tidak termasuk sombong. Maka janganlah kita yakni tidak mau memakai pakaian yang bagus karena khawatir sombong, tidak. Yakni karena takut tidak sombong, tidak. Banyak orang-orang yang dia berpakaian dengan pakaian yang kucel, dekil. Seolah-olah dia adalah orang yang tawaduk, siapa bilang? Banyak orang yang kucel, banyak orang yang dekil, ternyata dia sombong. Kenapa? Menolak kebenaran. Kenapa? Meremehkan ahli kebenaran. Diterangkan kitabullah, dia menolak. Diterangkan sunnah yang mulia, dia menolak. Dan seterusnya. Kemudian berikutnya, ya, malam yadkhul, ya, yaitu sepanjang tidak masuknya al-ujbu ujub. Ujub, tinggi hati, tinggi diri. Merasa dengan pakaian yang bagus, dia lebih tinggi daripada orang lain. Kalau muncul ujub, maka tidak boleh. Kalau dia pakai sendal yang bagus, dengan tali sendalnya yang bagus, kemudian tumbuh ujub, takjub dengan apa yang dia pakai, dan kemudian merendahkan orang lain, maka itu tidak boleh. Kalau dia memakai mobil, memakai kendaraan, kemudian dia ujub dengannya, maka itu tidak boleh. Kalau dia ini yakni punya banyak teman, dan dia takjub dan ujub dengan temannya tersebut, dia berbangga dengannya, maka itu tidak boleh. Maka dikatakan fayahtalu, lalu dia sombong bisa berbidalik dengan sebab itu, maka itu tidak boleh. Jadi di sini esensinya adalah ujub apa tidak ujub. Kalau dia ujub tidak boleh. Kalau dia tidak ujub maka itu dibolehkan. Selanjutnya, kemudian yang keempat, wa fihi anal kibra minal dunubil azimah. Di dalamnya menunjukkan bahwasanya sombong termasuk dosa yang besar. Alladzi yastahiqu sahibuha adzaban nar, yang mana bahwasanya pelaku sikap sombong ini akan menyebabkan pelakunya adzaban nar, mendapatkan atau berhak mendapatkan adab Allah fi dunya wal akhirah. Orang yang melakukan kesombongan, dia akan mendapatkan adab Allah fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kelima, wa fihi anna minal kibri, bahwasanya termasuk kesombongan adalah yaitu daf'al haq, yaitu menolak kebenaran, inkaron, dengan penuh pengingkaran, wa tarafu'an, merasa dirinya tinggi, wa tajabburan, yakni dia merasa gagah, wa anna minat tawadu'i, dan adapun termasuk perilaku yang tawadu, yang rendah hati adalah al-khudu'a lil haq, tunduk kepada kebenaran, wal inqiyada lahu, patuh kepada kebenaran. Itulah orang yang rendah hati.
orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Rendah hati karena dia al-khudu lil haq, dia tunduk kepada kebenaran. Wal inqiyad lahu, patuh kepada kebenaran. Ini adalah sifat yang mulia sebagaimana tadi sudah saya bacakan. Maka dari keterangan ini cukup nyata bagi kita semua bahwa dalil yang pertama yang cukup panjang ini, hadis yang ke-548 ini cukup bagi kita sebagai dalil untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita mengamalkan kalimat la ilaha illallah dan juga mengamalkan yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi. Ini merupakan zikir-zikir yang afdal. Yang keduanya, yakni penting bagi kita untuk menjauhi kesyirikan dan juga menjauhi sikap al-kibru, sombong. Karena dua perkara ini, satu, kesyirikan. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa dengan sebab berbuat syirik. Apabila seseorang menghadap Allah, dia belum bertaubat dan membawa dosa syirik, apabila syirik akbar, dia di neraka selamanya. Apabila dia syirik asghar, maka dia di neraka walaupun tidak selamanya. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat sombong. Kita tahu bahwasanya man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah. Siapa yang pada hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Dan kita tahu bagaimana sesungguhnya iblis laknatullah alaih, dia yakni dikeluarkan dari surga karena apa? Yaitu karena memiliki sifat sombong. Dan dengan sifat sombong yang dimiliki oleh iblis laknatullah alaih menyebabkan dia di neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena dia menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran tidak akan ada kebenaran yang tersisa. Ghamtun nas dan juga meremehkan ahli kebenaran. Lihatlah, mereka yakni meremehkan ahli tauhid, mereka meremehkan ahli yakni sunnah, mereka meremehkan ahli taat. Maka ini merupakan perkara yang menyebabkan iblis laknatullah alaih menolak kebenaran yang datang dari Allah tabaraka wa taala dan juga meremehkan Nabi Adam alaihissalam yang ketika itu adalah hamba Allah tabaraka wa taala yang melaksanakan kebenaran. Ketahuilah ini yang menjadikan sebab bahwasanya kenapa dia masuk neraka selama-lamanya. Ya, ala kulli hal, terakhir jemaah sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau pernah mengatakan bahwa sombong dengan syirik sesungguhnya bahayanya, dahsyatnya lebih dahsyat sombong. Orang yang syirik, berbuat syirik masih mau beribadah kepada Allah. Tetapi orang yang sombong sama sekali tak mau beribadah kepada Allah. Ya, makanya ketika ma manaka antasud id amartuk, apakah yang menyebabkan engkau terhalangi untuk sujud kepadaku, kata Allah Taala, ketika aku memberitakan kepadamu. Maka dia jawab, apa katanya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan aku ciptakan dia dari tanah. Anak khairun minhu, saya lebih daripada dia. Ini merupakan perkara yang menyebabkan dia di neraka selama-lamanya. Demikian, semoga bermanfaat, semoga berfaedah, dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri majlis ini. Ya, tafadhal. Iya, itu juga termasuk amalan yang berat dalam timbangan. Ya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Maka ini pun termasuk zikir pemberat timbangan. Makanya saudara-saudara kita yang suka membaca zikir ini dengan zikir-zikir pilihannya itu karena termasuk zikir yang pemberat timbangan seperti itu. Demikian wallahu a'lam. Iya. Barakallahu. Adapun tentang membaca Allah 100 kali, yakni di sholat 5 waktu di belakangnya bersama dengan zikir-zikir yang lain, sepengetahuan saya ini tidak ada syariatnya. Adapun tentang dia sebagai pelengkap dari subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 3 kali, baru di penghujungnya bisa dengan yang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Itu contoh, jadi pelengkapnya. Walaupun ada lagi yang ganti zikir yang lain. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Ada seperti itu. Ada lagi yaitu zikir yang mungkin dosisnya agak rendah. Itu subhanallah 25, alhamdulillah 20, alhamdulillah 25, Allah Akbar 25. Ada lagi yang lebih rendah lagi, yaitu 10 kali. Dan itu dibenarkan. Beberapa variasi. Tetapi tentang zikir lain Allah 100 kali, yakni di belakang sholat taruh seperti itu, maka ini membutuhkan dalil. Adapun tentang yakni kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita ucapkan dalam zikir pagi seperti itu umpamanya 100 kali, maka itu ada dalilnya, tapi tidak terkait dengan yang tadi ya. Demikian wallahu taala a'lam. Ya. Iya, melampaui batas bahasa Arabnya al-i'tida. Al-i'tida artinya melampaui batas, ya. Kalau al-i'tida melampaui batas itu dalam hal kedoliman. Kenapa dia katakan melampaui batas? Karena dia mendolimi saudaranya. Seperti orang Yahudi, kan doa kita apa? Allahumma ya Allah alaika. Adalah urusanmu ya Allah untuk menghancurkan ya bil Yahudi al-mu'tadin. Dengan orang-orang Yahudi yang al-mu'tadin. Yang melampaui batas. Di sana melampaui batasnya al-i'tida. Itu maknanya adalah berbuat dolim. Mendolimi sesama manusia. Yang keduanya ada lagi melampaui batas, yaitu berbuat kesyirikan. Ya, contohnya apa? Togut, dikatakan togo, karena kata-kata togo bimana mujawazatul haddi, yaitu melampaui batas. Orang yang yakni menyembah atau mempertuhankan selain daripada Allah Tabaraka Ta'ala itu termasuk melampaui batas. Dan yang seperti ini termasuk perkara yang melampaui batas dan itu adalah kesyirikan. Namanya melampaui batas. Ya, togo kemudian berubah menjadi togut ya. Togut itu artinya mujawazatul haddi, yaitu melampaui batas. Maka dikatakan yakni wajtanibut togut ya, jauhilah oleh kamu togut. Yakni jauhilah oleh kamu togut adalah jauhilah oleh kamu perkara yang merupakan kesyirikan dan ru'usut tawagid di antara dedengkot togut adalah iblis ya, laknatullah alaih. Itu mujawazatul haddi, melampaui batas juga. Di sini pakai bahasa togoyat. Togut artinya mujawazatul haddi. Dikatakan kul ma'ubidasi wallah wa huwa radin anha. Yang namanya togut adalah semua yang diibadahi selain daripada Allah Ta'ala dan dia ridho diibadahi. Itu adalah togut. Itu termasuk orang yang melampaui batas. Nah, adapun tentang berlebihan itu bahasa Arabnya israf namanya. Israf. Di dalam hadis dari Imam Ahmad disebutkan kul makanlah oleh kamu. Ya, kul makanlah oleh kamu, wasrob minumlah oleh kamu, walbas berpakaianlah, watasodak dan bersedekahlah. Min goiri sarofin dengan tanpa sarofin berlebihan. Wala makhilatin dan dengan tanpa sombong. Kata-kata min goiri sarofin wala makhilah itu sarof dengan makhilah satu rangkaian. Dalam ilmu usul namanya dilalatul iqtiran. Itu menunjukkan bahwasanya saraf dengan makhilah dua-duanya sama. Kalau makhilah sombong dihukumi haram, maka israf juga dihukumi haram. Dan israf ini yakni berlebihan dari perkara ya, dari perkara umpamanya seperti minum, ada lebihnya seperti itu. Itu namanya israf. Ada israf, ada tabdir, beda. Apa itu tabdir dengan israf? Kalau yang namanya tabdir, menghabiskan harta, menghabiskan apa saja, bukan di jalan Allah. Jangankan banyak, harta sedikit kita keluarkan bukan di jalan Allah, itu namanya tabdir. Maka dikatakan innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubadir itu adalah temannya siapa? Temannya syaitan. Ada israf, ada tabdir. Minuman ini dijadikan untuk sesaji, itu namanya tabdir. Minuman ini diminum ada sisa dan disisakan, itu namanya israf. Minuman disediakan untuk sesaji berhala, itu namanya tabdir. Adapun minuman diminum oleh kita dan ada lebihnya, itu namanya israf. Ya, maka tabdir ini
yakni kanu ikhwanas sayatin, temannya syaitan. Bahkan ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan ketika dia menyediakan sebagai sesaji untuk berhala. Adapun israf, yakni sikap berlebihan. Kul, makanlah. Ya kita tahu orang makan berlebihan tidak boleh. Itu termasuk mendolimi dirinya sendiri. Makan sampai berlebihan dia. Ya seperti itu. Yang keduanya wasrab, minum. Minum berlebihan nggak boleh. Itu termasuk dolim kepada diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan dolim kepada sendiri? Yaitu fi'lul ma'asi. Berbuat kemaksiatan. Fi'lul asam. Berbuat dosa. Berbuat dosa. Itu adalah ad-dulmu ala nafsihi. Dolim kepada dirinya sendiri. Maka israf termasuk perkara yang terlarang. Dan hukumnya juga sama, haram. Dan kita tidak boleh berbuat israf. Ya, kul, makanlah, wasrab, minumlah, walbas, berpakaianlah, watasodak, bersedekahlah, min ghairi sarafin wala makhilah. Dengan tidak berlebihan dan wala makhilah, dan tidak dengan dasar sombong. Ini adalah merupakan rangkaian yang sangat jelas sekali yang menunjukkan bahwa israf pun juga sesuatu yang terlarang. Demikian wallahu taala a'lam. Cukup insyaallah sampai di sini, kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma hamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.